Shalom, berbahagia sekali saya boleh kembali berjumpa bersama-sama dengan teman-teman yang ada di GBI Taman Mahkota. Meskipun perjumpaan kita kali ini adalah melalui live streaming, tetapi saya percaya meskipun pertemuan kita melalui live streaming, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan salam damai kepada teman-teman yang ada di GBI Taman Mahkota. Kiranya kasih dan damai daripada Yesus Kristus tetap menyertai teman-teman yang ada di GBI Taman Mahkota. Nah, di 2 atau 3 bulan yang lalu, saya lupa tepatnya tanggal berapa. Nah, saya pernah khotbah di GBI Taman Mahkota, tetapi mungkin ada teman-teman yang sudah lupa, atau bahkan mungkin pada waktu itu ada yang mungkin lagi dalam keadaan sibuk sehingga tidak sempat hadir mengikuti ibadah dan kita tidak sempat bertemu. Nah, maka melalui kesempatan kali ini juga saya akan sekali lagi memperkenalkan diri saya sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nama saya adalah Onesimus Langvan, dan asal saya yaitu saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor. Nah, jadi ini adalah perkenalan saya. Biarlah melalui perkenalan ini semakin kita saling mengenal satu sama lain. Khususnya kita saling mengenal sesama antar tubuh Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, biarlah mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bertemu melalui live streaming ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa pertemuan ini adalah salah satu pertemuan yang pastinya itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa melalui pertemuan ini Tuhan, kami semua akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar nantinya Bapa. Dan kami sebagai manusia Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang tidak mampu. Bahkan kami adalah manusia yang sering khawatir dan sering takut. Dan kami tahu Bapa bahwa hanya satu yang bisa menghilangkan ketakutan kami, hanya satu yang bisa menghilangkan kekhawatiran kami, hanya satu yang bisa menguatkan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin kami dikuatkan, kami ingin harapan kami kembali, kami ingin hidup kami tetap menjadi hidup yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, melalui kesempatan ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu sehingga kami yang lemah dapat dikuatkan, kami yang susah biarlah dapat dihiburkan oleh firman-Mu. Bahkan kami yang lagi dalam masalah persoalan tantangan kehidupan, kami boleh mendapatkan jalan keluar melalui firman ini Bapa. Biarlah Tuhan mari urapi kami semua melalui live streaming ini Tuhan, agar biarlah Roh Kudus-Mu itulah yang tanamkan firman itu dalam hidup kami, sehingga firman yang kami dengar itu Tuhan akan hidup di dalam hidup kami. Dan hidup kami ini Tuhan, di saat kami bertindak melakukan segala sesuatu, bukan lagi kami yang bertindak atas keinginan kami sendiri, melainkan melalui tindakan kami, biarlah Kristus itulah yang tampil keluar dari hidup kami, sehingga di saat orang melihat hidup kami, maka orang melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang kami mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan mari tolong agar kami boleh mendengarkannya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada teman-teman pengurus yang ada di GBI Taman Mahkota yang kali ini kembali lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan
meskipun melalui live streaming, tetapi saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita melalui renungan pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan kepada kita semua, yaitu dengan tema bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, sebagaimana tema ini didasari oleh salah satu ayat, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, di mana ayat itu mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 itu ada beberapa kalimat, tetapi saya mengambil 2 kalimat untuk menjadikan tema kita pada saat ini, yaitu adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Perlu kita ketahui bahwa biasanya manusia itu dia bersukacita, hatinya bersukacita, hidupnya bersukacita, cenderung didorong oleh 2 hal. Yang pertama adalah dia bersukacita karena dia memiliki banyak harta. Atau dengan kata lain, dia bersukacita karena apa yang dia miliki. Nah, contoh, misalnya, di saat dia mendapatkan mobil baru, maka dia pasti akan sukacita. Dan sukacita yang keluar dari hidupnya itu adalah karena dia mendapatkan mobil baru. Dan yang kedua adalah, mungkin dia mendapatkan rumah, atau dia diberikan orang rumah, sehingga hatinya sangat gembira, hatinya sangat sukacita. Dan sukacita itu serasanya dia tidak pernah mendapatkannya. Tetapi saat dia diberikan rumah, dia menjadi sukacita gara-gara dia mendapatkan rumah. Nah, maka itu dikatakan bahwa sukacita itu berasal dari dia mendapatkan rumah. Nah, itu bentuk sukacita yang pertama. Nah, jadi sukacita yang pertama itu bentuknya adalah apa yang dia miliki atau apa yang dia dapatkan. Dan sukacita itu keluar dari hatinya berdasarkan atas apa yang dia miliki atau dia dapatkan dari orang. Itu sukacita dalam bentuk yang pertama. Dan sukacita dalam bentuk yang kedua itu adalah dia bersukacita karena Tuhan, atau dia bersukacita karena pengharapan. Nah, jadi orang yang bersukacita dalam Tuhan atau karena pengharapan, maka itu dia bersukacita bukan karena apa yang dia miliki, tetapi dia bersukacita karena Tuhan. Nah, maka kedua sukacita ini memiliki sumber yang berbeda. Nah, seperti yang pertama, sukacita karena apa yang kita miliki, maka itu sumbernya itu adalah berasal dari luar diri kita, sehingga membuat kita menjadi sukacita. Yang tadinya kita tidak memiliki sesuatu, di saat kita memiliki sesuatu, maka kita menjadi sukacita. Maka sukacita yang kita miliki itu kita dapatkan dari apa yang kita miliki, atau apa yang diberikan orang kepada kita. Dan sukacita yang kedua adalah kita bersukacita karena Tuhan, atau kita bersukacita karena pengharapan. Dan sukacita di dalam Tuhan itu adalah dia berbeda dengan sukacita yang datang karena kita memiliki sesuatu. Nah, jadi orang yang bersukacita dalam Tuhan, meskipun dia tidak memiliki segala sesuatu, atau dia tidak diberikan orang, tetapi dia masih bisa sukacita. Nah, itu bisa berasal dari sukacita yang berlandaskan atas pengharapan. Nah, kalau kita melihat dari sukacita yang pertama, yaitu orang yang bersukacita karena atas dasar apa yang dia miliki, atau orang yang bersukacita karena dia diberikan orang sesuatu berupa sepeda motor atau berupa mobil, sehingga dia menjadi sukacita. Maka ingat baik-baik, ini perlu digarisbawahi. Maka sukacita semacam itu akan hilang. Nah, kalau kita bersukacita
karena kita diberikan orang sesuatu, kita bersukacita karena kita memiliki sesuatu lebih dari orang lain, maka sukacita semacam itu tidak akan bertahan lama. Sukacita itu bisa hilang. Karena sukacita itu sifatnya sementara. Nah, sekarang yang kedua adalah sukacita yang berlandasan kepada pengharapan akan Kristus. Artinya bahwa dia bersukacita karena Kristus. Nah, maka di saat dia bersukacita karena Kristus, maka sukacita yang ada di dalam dirinya itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Sukacita yang ada dalam Kristus itu adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke sukacita yang pertama, atau sumber sukacita daripada apa yang kita miliki itu adalah, mengapa tadi saya katakan bahwa dia bisa hilang? Karena apa? Di saat kita diberikan orang sesuatu, saya kasih contoh bahwa kita diberikan orang sepeda motor, maka pada saat dia memberikan sepeda motor itu kepada kita, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa gembira. Karena apa? Kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan yang sebelumnya kita tidak punya, sehingga kita menjadi bahagia. Nah, mengapa saya katakan bahwa sukacita atau bahagia ini akan hilang? Karena apa? Kalau kita sukacita atas dasar apa yang orang berikan kepada kita, maka di saat apa yang orang berikan kepada kita itu, jika diambil kembali, atau jika rusak, atau jika hilang, maka sukacita kita pun akan ikut hilang. Nah, kenapa sukacita kita pun ikut hilang? Karena tadinya sukacita kita bergantung pada apa yang orang berikan kepada kita. Nah, makanya kalau kita bersukacita atas apa yang kita miliki, atau kita bersukacita atas apa yang orang berikan kepada kita, maka sukacita itu kan bisa hilang di saat apa yang orang berikan kepada kita itu diambil atau hilang. Nah, tetapi sukacita yang tidak pernah hilang, yaitu adalah sukacita yang berasal daripada Yesus. Kenapa? Kalau orang yang memiliki sukacita yang daripada Tuhan, di saat dia diberikan seseorang, misalnya sepeda motor, dia akan tetap sukacita. Dan di saat orang memberikan dia sepeda motor itu, misalnya dia ambil kembali sepeda motor itu, dia akan tetap menjadi orang yang sukacita. Mengapa? Karena sukacita orang yang berasal daripada Tuhan itu tidak bergantung pada sepeda motor itu, tetapi sukacitanya itu bergantung pada Tuhan. Sehingga di saat dia diberikan sepeda motor, dia tetap sukacita. Di saat sepeda motor itu diambil kembali atau hilang, dia tetap sukacita. Karena apa? Sukacita dia tidak ditentukan oleh apa yang dia dapatkan, tetapi sukacita dia itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itu pasti dia akan memiliki yang namanya sukacita. Dan kalau sukacita yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan, maka sukacita itu tidak akan pernah hilang. Meskipun dia lagi ada di dalam situasi yang seharusnya membuat dia menjadi tidak sukacita, tetapi dia akan tetap sukacita karena apa? Dia memiliki Yesus yang menjadi sumber sukacitanya. Nah, jadi keadaan boleh seharusnya membuat orang tidak sukacita, tetapi orang yang memiliki sukacita daripada Tuhan itu dia akan tetap bersukacita, karena sukacita dia tidak bergantung pada keadaan, tetapi sukacita dia bergantung pada Tuhan. Nah, maka selama ada Yesus dalam hidupnya, dimanapun dia berada, dia akan tetap menjadi orang yang sukacita. Nah, maka yang paling penting adalah tidak perlu kita harus sukacita atas apa yang kita miliki. Tidak perlu kita sukacita atas apa yang orang berikan kepada kita. Tetapi yang paling penting adalah kita bersukacita, itu sukacita kita datang dari Tuhan. Karena apa? Di saat kita memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan, maka di saat kita tidak punya apa-apa sekalipun, kita akan tetap sukacita. Mengapa? Karena Yesuslah yang memberikan sukacita itu ada di dalam hidup kita. Nah, jadi sebagai orang percaya,
itu apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap menjadi orang yang sukacita. Karena hidup dia, sukacitanya dia dipengaruhi oleh Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tetapi dia hanya dipengaruhi oleh Tuhan. Nah, maka kali ini saya akan kasih salah satu contoh orang percaya atau tokoh Alkitab yang ternyata kondisinya itu seharusnya dia tidak bisa sukacita, tetapi dia memiliki kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Justru dalam kondisi itulah dia menjadi orang yang sukacita. Nah, saya kasih contoh, yaitu adalah Rasul Paulus. Nah, sebagaimana dia menulis surat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, maksud dari saya kutip ayat ini adalah, nah, jadi pada waktu Rasul Paulus menulis ayat ini, dia lagi ada di dalam penjara. Artinya bahwa di saat dia mengucapkan kata sukacita atau bersukacitalah senantiasa, kalimat itu dia ucapkan atau dia tuliskan, itu keadaan dia tidak lagi dalam keadaan yang baik-baik. Dia tidak lagi dalam keadaan yang istilahnya seperti kayak senang-senang, tetapi keadaan dia lagi ada di dalam penjara. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Paulus, meskipun dia ada di dalam penjara, tetapi dia mampu mengatakan bersukacitalah senantiasa? Nah, maka jawabannya adalah, Rasul Paulus dia mampu mengucapkan bersukacitalah senantiasa meskipun ada di dalam penjara. Karena apa? Sukacitanya dia itu berasal dari Tuhan. Nah, maka di saat kondisinya meskipun ada dalam penjara, dia tetap katakan bersukacitalah senantiasa. Nah, maka orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang mengalami sukacitanya Tuhan, itu adalah di saat orang tersebut berada di dalam keadaan yang seharusnya tidak bisa membuat dia menjadi sukacita, tetapi karena ada sukacitanya Tuhan di dalam dirinya, ada Kristus dalam dirinya, maka keadaan seperti apapun dia tetap menjadi orang yang sukacita. Nah, karena Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang memang begitu cintanya kepada Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, sehingga saat dia di penjara sekalipun, dia tetap mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, artinya bahwa keadaan tidak mempengaruhi hidupnya Paulus, Rasul Paulus, tetapi yang mempengaruhi dia itu adalah Yesus. Nah, maka keadaan boleh tidak baik, tetapi karena ada Yesus dalam hidupnya, dia tetap bersukacita. Nah, kalau seandainya tidak ada Yesus dalam hidupnya, pasti dia tidak akan bersukacita. Karena apa? Dia posisinya berada di dalam penjara. Nah, maka terpenting itu adalah kita harus memiliki yang namanya sukacita. Itu berasal dari Tuhan. Nah, karena apa? Pengharapan kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa sehingga saya katakan bahwa orang yang bersukacita atau ada sukacita yang tidak pernah hilang, dan sukacita itu akan tetap ada dalam diri kita, dan kita akan mengalami sukacita yang sama yang pernah dialami oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada dalam penjara, tetapi dia tetap bersukacita. Bahkan dia menulis surat kepada jemaat dan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Maka terkadang saya berpikir begini, Rasul Paulus yang ada dalam penjara, yang seharusnya dialah yang tidak bersukacita, tetapi justru dia yang bersukacita, dan dia menulis surat kepada orang yang di luar penjara dan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, berarti dia melihat bahwa ada orang di luar penjara yang tidak bersukacita.
Nah, artinya ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah memiliki pribadi yang dimana di dalam pribadinya itu ada Kristus, sehingga di saat meskipun dia ada dalam penjara sekalipun, dia tetap bersuka cita. Karena apa? Hidup dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, artinya bahwa kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, keadaan, situasi, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita akan tetap menjadi orang yang sukacita. Karena apa? Yang mempengaruhi kita bukan apa yang kita miliki, yang mempengaruhi kita bukan apa yang kita dapatkan dari orang, yang mempengaruhi kita bukan kekayaan, harta, benda yang kita miliki, tetapi yang mempengaruhi kita adalah Yesus. Kalau kita dipengaruhi oleh apa yang kita miliki dan kita sukacita atas dasar itu, maka suatu saat apa yang kita miliki hilang, maka sukacita kita akan hilang. Jika kita sukacita atas dasar pekerjaan yang baik, maka di saat pekerjaan itu akan hilang, sukacita kita akan ikut hilang. Nah, tetapi di saat kita sukacita dan sukacita itu berasal daripada Tuhan, maka di saat kita kehilangan pekerjaan sekalipun, kita akan tetap menjadi sukacita. Karena apa? Sukacita kita tidak bergantung pada pekerjaan itu, tetapi sukacita kita bergantung pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah sukacita yang daripada Tuhan itulah yang tetap kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa bagaimana caranya supaya hidup kita, walaupun dalam keadaan, apalagi keadaan sekarang, Corona membuat sehingga ada yang di PHK, atau mungkin ada yang dipecat dari kantor, perusahaan, PT, bahkan ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan pasti hal-hal ini yang tadinya kita terima gaji setiap bulan berjuta-jutaan, nah sehingga dengan keadaan Corona ini membuat yang tadinya kita megang uang sekarang sudah tidak pegang uang. Yang tadinya kita memiliki uang yang banyak, sekarang kita tidak memiliki uang yang banyak. Yang tadinya kita memiliki pekerjaan yang baik, tetapi karena keadaan membuat kita harus keluar dari pekerjaan, dan mungkin kita sudah tidak bekerja lagi. Dan keadaan ini mungkin membuat kita menjadi kehilangan sukacita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang yang sukacita? Bagaimana caranya supaya kita sebagai pengikut Kristus, kita memiliki pribadi-pribadi yang sukacita meskipun dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan? Nah, minimal hanya ada dua kebenaran yang membuat kita supaya kita tetap sukacita. Yang pertama adalah kita harus memiliki sukacita itu dari Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, seperti di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Nah, di situ dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, maka berarti sukacitanya Tuhan itu jika sudah ada di dalam diri kita, maka sukacitanya kita menjadi penuh. Nah, berarti sukacita yang berasal dari Tuhan itu jika ada dalam hidup kita, maka pasti hidup kita ini akan tetap menjadi sukacita. Karena apa? Kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Nah, maka yang pertama adalah supaya kita tetap menjadi sukacita, maka kita harus memiliki sukacita itu daripada Tuhan. Nah, mengapa sehingga saya katakan kalau kita memiliki sukacita itu daripada Tuhan, dan kita akan tetap menjadi sukacita meskipun kita lagi dalam keadaan sulit? Karena apa? Di saat kita memiliki sukacita daripada Tuhan, kita boleh dipecat, kita boleh di PHK, kita boleh dikeluarkan dari perusahaan, kita boleh tidak kerja, kita akan tetap sukacita. Karena apa? Sukacita kita tidak bergantung pada pekerjaan, sukacita kita tidak bergantung pada perusahaan yang pernah kita kerja dan kita merasa bahwa itulah pekerjaan yang baik. Sukacita kita tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi karena sukacita kita bergantung kepada Tuhan, maka meskipun kita di PHK, kita dikeluarkan dari perusahaan, bahkan kita sudah tidak bekerja sekalipun, kita akan tetap bersukacita. Karena sukacita kita berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah supaya kita tetap menjadi orang yang tetap bersukacita
meskipun dalam masa-masa sulit. Yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Nah, jadi sukacita kita itu adalah sukacita yang didasarkan atas pengharapan, atau kita harus memiliki pengharapan. Nah, karena orang yang memiliki pengharapan itu adalah orang yang akan tetap yakin dan percaya bahwa hidup dia ini tidak akan seperti ini terus, tetapi hidup dia ini meskipun hari ini dia mengalami keadaan yang tidak baik, tetapi karena dia punya pengharapan, maka dia berharap dan dia tahu bahwa Yesus sang pengharapan itu akan memberikan jalan keluar kepada dia, dan suatu saat hidup dia itu tidak akan sama seperti hari ini, tetapi hidup dia ke depan akan menjadi baik. Dan meskipun hidup dia ke depan belum tentu baik, tetapi dia akan tetap menjadi orang yang sukacita. Karena apa? Hidup dia atau sukacita dia ditentukan oleh Tuhan. Nah, kenapa sehingga pengharapan ini sangat perlu untuk kita miliki? Karena apa? Pengharapan ini adalah merupakan suatu pengharapan, memiliki nilai khusus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena peranan daripada pengharapan dalam hidup orang Kristen itu adalah sangat-sangat berguna dalam kehidupan orang Kristen. Nah, maka melalui kesempatan kali ini ada salah satu ilustrasi. Nah, di mana di situ jelaskan ada 4 lilin. Yang pertama itu adalah lilin yang mengatakan bahwa akulah damai. Nah, tetapi karena lilin itu melihat ada kekerasan, ada orang yang saling bunuh-bunuhan, ada orang yang saling tidak suka, ada yang tidak saling menyenangkan, saling fitnah, saling mengadu domba, saling gosip, sehingga tidak terjadi yang namanya kedamaian, sehingga membuat dia menjadi padam, sehingga hilang yang disebut dengan damai. Dan lilin yang kedua adalah dia mengatakan, akulah iman. Nah, tetapi di saat dia menyala dan banyak orang yang melihat, tetapi tidak ada orang yang datang kepadanya, sehingga lilin itu pun padam. Dan lilin yang ketiga dia mengatakan bahwa akulah cinta. Nah, sehingga orang saling bermusuhan, orang sesama antar teman tidak saling cocok, atau orang dalam pergaulannya saling memilih-milih. Nah, sehingga membuat cinta, makna dari cinta itu hilang, makna dari kasih itu hilang, sehingga lilin itu pun padam. Nah, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang masuk ke dalam kamar itu dan melihat ada satu lilin yang tidak padam. Dan lilin itu dia katakan, akulah pengharapan. Dan lilin itu mengatakan, selagi aku masih hidup dan aku masih menyala, maka aku bisa mampu untuk menghidupkan damai, aku bisa mampu untuk menghidupkan iman, aku bisa mampu untuk menghidupkan cinta. Nah, artinya bahwa jika pengharapan itu masih hidup, maka pasti akan ada kedamaian, pasti akan ada iman, dan pasti akan ada cinta. Maka selagi ada pengharapan, pasti pengharapan itu yang akan menghidupkan kita. Maka kita harus memiliki yang namanya pengharapan, sehingga pengharapan yang ada dalam hidup kita itu bisa membuat kita menjadi kuat. Mungkin sekarang ada teman-teman yang mungkin lagi tidak bekerja karena mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Mungkin ada teman-teman yang dipecat dengan situasi yang demikian. Atau mungkin ada yang perusahaannya tutup sehingga tidak bisa bekerja. Tetapi ingat bahwa kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Karena di saat kita memiliki yang namanya pengharapan, maka pengharapan itulah yang akan membuat kita menjadi damai. Yang tadinya kita tidak damai karena kita tidak bekerja, yang tadinya kita memiliki uang yang banyak sehingga kita kembali tidak memiliki uang sehingga damai itu hilang, maka hari ini saya katakan bahwa kita harus memiliki yang namanya pengharapan, sehingga pengharapan itu membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Mungkin situasi yang sekarang ini membuat iman kita menjadi goyah, membuat iman kita, dan kita mengatakan, kok Tuhan kok jahat, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tetapi ingat, milikilah pengharapan,
maka iman kita itu akan kembali. Mungkin sekarang kita mengatakan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jika itu atas dasar seizinnya Tuhan, maka Tuhan mengizinkan itu. Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk menghadapi keadaan seperti apapun. Nah, artinya bahwa saya tidak tahu, mungkin teman-teman ada yang mengalami keadaan yang sangat sulit, tetapi ingat bahwa jika itu yang Tuhan mengizinkan, maka Tuhan tahu teman-teman punya kekuatan untuk mampu melewati tantangan hidup yang sekarang dialami oleh teman-teman sekalian. Dan yang berikutnya adalah, mungkin kita sudah kehilangan yang namanya kasih. Kita menjadi tidak membahayakan orang karena keadaan dan situasi. Maka hari ini saya katakan, biarlah kita tetap memiliki yang namanya pengharapan, supaya pengharapan itu akan tetap membangkitkan damai kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan kasih kita kepada orang, sehingga kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Nah, biarlah renungan yang singkat ini, biarlah kita tanamkan dalam hidup kita, supaya hidup kita ini akan tetap menjadi orang yang kuat, dan kita akan tetap menjadi orang yang membawa damai bagi orang lain. Kita akan tetap menjadi orang yang membawa sukacita bagi orang lain, meskipun keadaan kita seharusnya tidak sukacita, tetapi karena ada Kristus dalam hidup kita, maka Kristuslah yang menjadi sukacitanya kita. Nah, jadi amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, dan bisa memotivasi kita supaya kita bangkit dari segala masalah persoalan. Ingat bahwa kita boleh memiliki banyak masalah persoalan, tetapi ingat, kita punya Tuhan yang siap untuk menolong kita. Nah, di saat kita melihat masalah yang sangat besar, dan kita melihat masalah itu dan kita anggap itu adalah masalah besar, maka kita juga harus ingat siapa Tuhan kita. Tuhan kita mampu untuk membebaskan, bahkan memberikan jalan keluar dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati masalah persoalan itu. Amin buat firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang tidak kuat, tetapi hari ini Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah iman dan pengharapan itu ada dalam hidup kami, sehingga di saat kami menjadi orang yang lagi dalam keadaan yang memiliki kekhawatiran, maka biarlah pengharapan itu lah yang membuat kami menjadi kuat. Dan biarlah Tuhan, mari tolong agar sukacitanya daripada Tuhan itulah yang ada dalam hidup kami, sehingga melalui sukacita yang daripada Tuhan itu kami bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan sukacita, dengan damai, sehingga sukacita yang daripada Tuhan itu tetap akan ada dalam hidup kami. Dan apapun kondisi kami akan tetap menjadi orang yang sukacita, karena kami memiliki sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi milik kami, sehingga dimanapun kami berada, kami akan tetap menjadi orang yang sukacita. Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan teman-teman yang ada di GBI Taman Mahkota. Bila Tuhan mari berkati, biarlah Tuhan mari tolong sertai dalam kondisi apapun. Biarlah Tuhan mari tolong dan sertai. Biarlah Tuhan tanamkan sukacita itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga damai yang daripada Tuhan itu menjadi milik mereka, dan sukacita yang daripada Tuhan itu menjadi milik mereka. Dan hamba juga Tuhan berdoa menyerahkan gembala yang ada di GBI Taman Mahkota. Biarlah Tuhan mari berikan kesehatan, kemampuan kepada hambanya, agar dia tetap menjadi gembala yang baik bagi jemaat yang ada di GBI Taman Mahkota. Bahkan seluruh pengurus yang ada di GBI Taman Mahkota, bahkan itu pengurus umum, bahkan pengurus pemuda, biarlah Tuhan mari berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah gereja ini tetap eksis dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya.